Perkenalkan, nama saya Rido, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada dalam sistem politik, yaitu money politik. Money politik merujuk pada praktik di mana uang memiliki peran yang signifikan dalam proses politik, terutama dalam pemilihan umum. Fenomena ini umum terjadi di banyak negara di seluruh dunia dan memiliki konsekuensi serius bagi sistem demokrasi dan integrasi politik. Salah satu dampak negatif dari money politik adalah pengurangan keadilan dalam proses politik. Kandidat atau partai yang memiliki akses ke sumber daya finansial yang melimpah dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilihan, misalnya melalui kampanye yang mahal, iklan televisi yang sering ditayangkan, atau pemilihan suara secara langsung. Hal ini merugikan kandidat atau partai yang memiliki keterbatasan finansial sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk bersaing secara adil. Selain itu, money politik juga dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika uang memainkan peran yang dominan dalam politik, ada kecenderungan bagi para politisi untuk mencari keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan publik. Banyak kasus di mana kandidat atau pejabat terpilih terlibat dalam korupsi, memperkaya diri sendiri melalui dana kampanye yang tidak transparan, atau menerima suap dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Selain itu, money politik juga mengancam representasi politik yang sehat. Ketika uang menjadi faktor utama dalam memenangkan pemilihan, orang-orang yang tidak mampu untuk tidak bersedia memasukkan uang dalam politik seringkali terpinggirkan. Ini mengarah pada dominasi politik oleh elit yang kaya dan memperkuat kesenjangan sosial ekonomi dalam proses pengambilan keputusan politik. Seperti contoh kasus dugaan money politik yang termuat dalam makalah kami yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Polres Tanah Karo bersama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, mengamankan 4 orang pria anggota tim sukses calon legislatif atau caleg Partai Gerindra. Polisi menyita uang 14 juta yang diduga akan dibagikan kepada masyarakat agar mencoblos caleg dari Partai Gerindra saat pemilu 17 April 2019. Berikut rekomendasi perbaikannya. Yang pertama, regulasi yang ketat. Diperlukan regulasi yang ketat untuk mengendalikan penggunaan uang dalam politik. Pemerintahan harus menerapkan undang-undang yang transparan dan efektif. Yang kedua, membatasi pengeluaran. Kampanye melarang praktik suap dan memperkuat pelaporan keuangan yang transparan bagi kandidat dan partai politik. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan ini. Yang ketiga, pendidikan politik. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang bebas dari pengaruh uang adalah langkah penting. Program-program pendidikan politik yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan etika politik harus diperkuat di sekolah-sekolah dan masyarakat. Yang keempat, pembiayaan publik. Mendorong pembiayaan publik untuk partai politik dan kampanye adalah solusi jangka panjang yang dapat mengurangi ketergantungan pada uang pribadi atau sumbangan dari pihak-pihak dengan kepentingan kasus. Pembiayaan publik harus transparan dan diatur dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Yang kelima, kesadaran publik. Penting untuk menciptakan kesadaran publik tentang bahaya money politik dan konsekuensinya terhadap demokrasi, media, LSM,
dan organisasi masyarakat sipil harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dan memantau pelaksanaan aturan yang ada. Yang terakhir, penguatan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum harus diberdayakan untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran dalam politik, praktik money politik. Pengadilan harus menegak hukum secara adil dan tanpa tebang pilih untuk mengirim sinyal yang kuat bahwa pelanggaran tersebut tidak akan ditoleransi. Kesimpulannya, money politik memiliki dampak negatif pada demokrasi dan integritas politik. Diperlukan upaya serius untuk mengatasi fenomena ini melalui regulasi yang ketat, pendidikan politik, pembiayaan publik, kesadaran publik, dan penegakan hukum yang kuat. Hanya dengan langkah-langkah ini kita dapat memperkuat proses politik yang adil, transparan, dan mewakili kepentingan publik. Demikian materi dari saya, sekian dan terima kasih.